10 orang di Kabupaten Sidoarjo OTT ditangkap KPK. Kemarin Bupati Labuhan Batu dan beberapa anggota DPR dan swasta ditangkap KPK juga. Apakah ini keberhasilan KPK, yaitu sangat tajam ke bawah, tetapi untuk ke atas memang tidak ada masalah? Atau ini karena menghadapi pemilu, sehingga ada psikologi hukum, sehingga hukum dimainkan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pasti kalian senang terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ketika melaksanakan tugasnya penangkapan terhadap orang-orang yang tidak beres. Maksudnya koruptor, penyalahgunaan wewenang, ataupun anggaran negara yang dimainkan. Termasuk di daerah kalian sendiri. Tetapi menjadi tanda tanya, mengapa di level nasional itu tidak ada? Atau memang karena di level nasional ini memang tidak ada kesalahan? Mungkin begitu. Asumsinya kan begitu. Jadi kalau di level nasional tidak ada penangkapan, maka tidak ada kesalahan. Atau mungkin ada yang lain. Tetapi juga menjadi pertanyaan juga, mengapa pada mendekati 14 Februari itu beberapa daerah, taruhlah di Labuhan Batu ditangkap, kemudian di Sidoarjo 10 orang ditangkap. Ini ada apa? Kabupaten-kabupaten yang ditangkap ini memang trouble besar, atau ada sesuatu yang perlu kita cari informasinya? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas bagaimana OTT KPK dan sebenarnya apa yang terjadi dan apakah ini merupakan kata kunci untuk menyelesaikan korupsi dengan mendekati masa pemilu, dan apakah ini tidak berpengaruh terhadap pemilu nanti, pilihan pemilih dan lain sebagainya. Pertama kita baca di CNN Indonesia, OTT pejabat di Sidoarjo, KPK tangkap 10 orang termasuk ASN. Yang di CNN itu juga sama persis di daerah, di Detik, tapi berbedanya ada teksnya. 10 orang di Sidoarjo kena OTT KPK terkait insentif pajak retribusi daerah. Ini apakah hanya terjadi di Sidoarjo atau mungkin di banyak tempat? Kemudian di Republik Breaking News, KPK gelar OTT diduga terkait insentif pajak di Sidoarjo. Kalian yang merasa insentif pajaknya ada permainan, kalau insentif pajak ya potensi itu bermain. Kemudian kalau kita melihat sebelumnya, KPK jerat 2 tersangka baru kasus korupsi korupsi Bupati Labuhan Batu, dan di CNN juga itu tadi di Detik, kemudian di CNN KPK tangkap 2 tersangka baru kasus juga sama, judulnya sama persis. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Detik, CNN. Nanti kita kupas, kita gabungkan dengan yang lain, dan kita analisa sebenarnya apa yang terjadi. OTT pejabat di Sidoarjo, KPK tangkap 10 orang termasuk ASN. Ini kalau teman-teman Bawaslu melaksanakan begini, mungkin bagus nggak ya? Karena ini kan sebenarnya mendekati pemilu, temanya Bawaslu, ini malah
KPK. Tapi kita lanjutkan. Jakarta, CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di Sidoarjo, Jawa Timur. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan beberapa yang ditangkap adalah aparatur sipil negara. Ada sekitar 10 orang yang diperiksa. Jadi ini baru saja, sehingga beritanya belum banyak. Untuk yang Sidoarjo, tadi dari informasi teman-teman, ada yang sedang prosesi pemeriksaan di sana, dan ada juga yang ada di sini. Ali belum menjelaskan lebih lanjut soal titik tersebut. Ia hanya mengatakan operasi itu terkait dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sidoarjo. Pemotongan. Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, membenarkan lembaga anti rasuah tengah melakukan operasi di Pemkab Sidoarjo. Ya Mas, kata Subandi membenarkan saat dikonfirmasi CNN Indonesia. Namun Subandi mengaku tak tahu siapa yang diamankan, begitu juga ruang apa saja yang disegel atau digeledah KPK. Saya tidak tahu ya, kata Pak Sekda. Tanya Pak Sekda. Tanya Pak Sekda, benar Pak Sekda, kata Pak Subandi, Wakil Bupati. Pecinta masa negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi. Apakah ini betul tajam untuk semuanya, atau memang kebetulan yang trouble adalah yang bawah saja? Dan apakah ini ada hubungannya dengan pemilu 2024? Menurut analisis saya, pertama, akan sangat bijak kalau KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, melakukan tajam penangkapan ini atau memproses orang-orang yang tidak beres itu adalah pada semua level, tidak hanya di level kabupaten saja. Pasti akan sangat membahagiakan terkait dengan kesejahteraan masyarakat, karena terkait dengan apa yang akan dikorupsi akan terhindar. Apalagi ini di semua level, sekali lagi tidak hanya di kabupaten. Kalian juga bertanya seperti saya, mengapa ini kalau di kabupaten luar biasa, tetapi di level nasional kita tidak mendengar. Mungkin kita mempunyai asumsi bahwa di level nasional dalam suasana mendekati pemilu, pilpres, ataupun pemilihan yang lainnya, sehingga KPK mungkin tidak mau masuk di dalam wilayah itu, atau harapan kami lembaga-lembaga di level nasional itu adalah baik-baik saja. Itu harapan kami. Seandainya tidak, maka menurut saya suatu saat akan terbuka dan akan membalikkan apa yang terlihat pada hari ini. Jadi pasti pertanyaan itu dihubungkan dengan tema ketika kita belajar hukum, bahwa yang seharusnya yang namanya penegak hukum, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi, itu adalah tajam ke bawah, tajam ke atas, tegak ke bawah. Apakah misalkan pasca Menteri Kominfo itu kemudian tidak ada yang problem terkait dengan yang ada di level nasional? Beberapa orang mencurigai terkait dengan berbagai APBN yang dihubungkan dengan pemilu 2024. Tetapi ketika tidak ada informasi itu, semoga saja memang tidak ada masalah di level nasional. Kemudian yang kedua, bahwa apakah yang dilakukan oleh KPK ini adalah problem semuanya di bawah dan sebaliknya di level atas.
ini yang perlu ada semacam perlu pembuktian supaya tidak ada diskriminasi informasi. Memang sangat membahagiakan kalau semuanya mendapatkan informasi yang sama. Jadi mereka, para penangkap OTT KPK, akan lebih disanjung ketika pada penangkapan yang tepat. Tidak ada permainan karena pemilu 2024 atau permainan karena ini adalah mendekati 14 Februari. Sangat tidak diharapkan mendekati 14 Februari ada yang bermain-main dengan hukum. Kalau teman-teman akan lebih baik temanya masuk wilayah hukum pemilu misalkan. Yang lainnya, para penegak hukum mungkin tidak terlalu untuk memperhatikan. Tapi hukum pemilu bagaimana semuanya, tidak hanya satu lembaga KPK, tidak satu lembaga, maksudnya KPK, tapi juga semuanya, kepolisian, kemudian pengadilan di semua level, dan selanjutnya. Itu harapannya bisa tegak. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Semoga ini bukan karena intervensi, dan ini bukan dipermainkan, tapi berbagai penangkapan orang terkait dengan penangkapan ASN di Labuan Batu ataupun di Sidoarjo ataupun lainnya, semoga menegakkan hukum yang sebenarnya. Karena kalau tidak, pasti akan dikupas oleh banyak orang, dan akan ketahuan dan akan menjadi hal yang sangat tidak baik, menjadi catatan merah bagi perjalanan demokrasi di negeri ini. Semoga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, tajam ke bawah, tajam ke atas juga, sama-sama tajamnya. Apalagi demi kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang perlu dihadirkan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.